Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk kawanku semuanya dimanapun Anda berada, saya terus di sana ya. Oke, di sini kita mau sedikit sharing dan berbagi tentang sistem pengisian di motor Yamaha Jupiter Z1. Ya Mas yo? Iya ya. Jupiter Z1 yang sudah injeksi. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian sistem pengecekannya. Di motor ini tak bongkari bodi ini dibongkarin bodinya karena perawatan rutin ya, atau tune up ya. Oke. Jadi motor injeksi Jupiter Z1 ini tanpa aki mesinnya mati ya, tanpa aki mesinnya mati, sama dengan motor kelas-kelas daripada Miyuji oke. Miyuji gitu kan. Kemudian M3 itu kan kalau dilepas aki Vino itu mati motornya ya. Motor ini tidak ada kapasitor bank atau tidak ada ini power banknya ya bahasanya. Jadi kalau motornya ada kapasitor banknya itu biasanya mentol di sini ya, dekat aki. Itu kalau dilepas aki plusnya motornya nggak mati. Tapi kalau yang ini dia mati karena dia nggak ada penampungannya ya, cuman semua terkontrol oleh aki. Jadi kalau akinya drop atau soak, motornya akan mengalami titik masalah, mati. Sebelumnya ada kemungkinan di panel itu ada informasi kedipan 46 kedipan. Oke. Nah di sini untuk spoolnya itu tipe 2 fase gulungan putih semua, sama dengan Vixen New Miyuji itu putih semua yang dari spool. Nanti dari spool masuk ke kiprok itu sudah beda kabel. Yang satu putih, yang satu sudah masa ya. Set di sini soketnya. Nah di sini kiproknya bisa PNP punya Miyuji, Vixen New bisa. Ya, di sini ada putih dari spool putih-putih 2, nanti masuk ke soket atasnya sudah putih hitam. Sini putih hitam masa, putih pengisian. Nah untuk informasi lampunya dia dapatkan dari kiprok. Jadi lampu ini sepenuhnya diolah dari kiprok, tidak dari spool ya. Dari kebul putih ini ganda untuk pengisian dan penerangan lampu. Nah di sini untuk pengecekannya bagaimana kalau ibaratnya akinya dilepas mati ya, plus aki dilepas mati ya, kayak Vixen New, Miyuji, kemudian bangsa-bangsa kalau dilepas akinya mati lah itu dari Yamaha. Itu pensiasatannya seperti apa ya? Oke, langsung saja di sini tahap pertama akan kita masuk pengecekan posisi terpasang aki. Ya, kita gunakan tester biar hasil angkanya lebih akurat. Oke. Testernya ambil, Mas. Ini nih. Masuk ke bagian 20 volt DC ya. Oke. 20 volt DC. Cekolan, Mas. Ini ya. 20 volt DC untuk mengukur aki. Oke, ukur, Mas. Tegangan aki 12 sampai 13 volt. Oke, ini akinya bukan ori tapi tegangannya bagus ya. Nah, kemudian tahap pertama akan kita cek pengisian dari kiprok yang masuk ke aki dan sudah terprogram sepenuhnya arus itu terkoneksi di bagian sel-sel akinya. Artinya aki ini nggak kita lepas ya. Oke, langsung saja kita hidupin motornya. Engkolan dulu, ini dinamonya error. Oke, kemudian kita pasang probel tester, min ya min, plus ya plus. Angka berapa? Skalanya 20 DC ya. Oke, kita lihat angkanya. Ini dapat tegangan 13,6. Nanti nilai maksimal, nilai yang bagus itu kisaran di angka 14 sampai dengan 14,5. Berarti aki ini kinerja selnya masih bisa untuk menyimpan ya. Tetapi ketika aki ini nggak mau naik, kemungkinan akinya sudah mulai lemah untuk sel-selnya. Oke, yuk kita gas. Berapa nilainya dengan posisi aki terpasang. Oke, tembus ke angka 13,9. Kita bulatkan 14 ya, masih restan ya, karena 14 sampai 14,5. Oke, ini karena bukan aki KW bukan aki ori kan. Berarti kan kalau kita ambil pembulatan masih masuk angka 14, berarti masih cukup layak ya untuk sistem akinya. Nah sekarang motor ini kan kalau kita lepas aki ini mati. Nah gimana cara ngeceknya? Ayo Mas, coba plus akinya dilepas. Nah mati, wes cabut ya, cabut plus akinya cabut.
plus akinya cabut. Cabut. Ini plus aki tak cabut, mesinnya mati ya. Oke, tempel aja Mas ya. Tempel pakai tangan aja, kemudian dihidupin motornya. Oke, diengkol. Engkol. Oke. Tuh. Cabutan plus akinya. Oke, mati. Nah, terus bagaimana ini cara mensiasatinya? Kita mau ngecek kiproknya gitu kan. Padahal kondisi aki ini aman gitu kan. Nah, kalau ibaratnya kita ngetes kiprok kan akinya dilepas gitu kan. Ibaratnya kondisi aki dilepas mesin mati kan kita nggak tahu lihat kinerjanya bagaimana untuk tegangan yang mau masuk ke aki yang berasal dari kiprok. Nah, begini. Kita beli kapasitor ya di toko elektronik, ceklan Mas. Kapasitor ini banyak varian ya kapasitor ini. Nah, kita cari itu maksimal ya dari 50 volt sampai 80 volt. Kita ambil resistor tinggi aja. Kita ambil 80 volt ya, 80 volt. Nah, ini kayak gini, harganya nggak mahal ini. Tuh 80 volt. Jadi biar lebih aman ya, biar lebih aman maka kita ambil yang tertinggi. Oke. Kemudian di sini di atas sini kan sudah ada tulisannya. Ini yang min, ini yang plus, jangan dibolak-balik. Kalau Anda masangnya ini kebalik ya meledos ini kapasitornya. Ya, di elektronik banyak ini kapasitor ini ya. Nah, ini di sini nanti kan sifat karakternya untuk menyimpan sifat sementara. Sifat sementara untuk penyimpanan. Oke, caranya gini. Yang min taruh di min aki Mas. Min kapasitor taruh di minnya aki. Oke. Kemudian plus kapasitor taruh di kabel plusnya aki, di kabelnya, jangan di akinya karena nanti rencana akan kita lepas ya. Tuh di kabelnya. Nah dulu tak kasih flash. Nah gini di kabelnya. Nah ini pegang gini Mas. Pegang gini Mas. Nah, oke. Nah, kemudian kita siapkan tester kembali. Oke, kita siapkan. Nah, ini kita taruh di bagian masanya, testernya taruh di masa aki. Cepit nih, Wei. Kan ada catut, nebeng catut. Nah, kemudian plusnya tester kita taruh sini. Cepitin sini aja, kan ada cepitannya. Oke, ini ya. Plusnya kapasitor masanya kapasitor bank taruh di masanya aki. Masanya tester ikutin sini masanya aki. Kemudian plusnya kapasitor bank taruh di kabel plusnya aki. Plusnya tester taruh di kabel plusnya aki ya. Nggak kita taruh di bagian langsung di akinya sini. Jadi di kabelnya. Karena nanti kalau kita angkat biar enak kita posisinya. Oke ya, Bro. Kemudian akan kita tempel aja gini, nggak usah dibaut biar nanti enak ngelepasnya. Tempel aja gini supaya nanti kapasitor bank kita ini terisi sementara ya, karena kalau kita lepas plus akinya kan mati. Nah inilah untuk pengamannya. Oke, tempelan gini Mas, tempel aja, tempel ke aki plusnya. Udah, injeksinya udah aktif. Kemudian kita hidupin motornya. Oke, tahan kayak gini, pakai tangan gini, kisaran 1 menit ya, kisaran 1 menit, setengah menit lah ya, nggak apa-apa, 30 detik ya, 30 detik sampai 1 menit cukup itu untuk mengisi daripada kapasitor bank ini ya. Oke, kasih dulu. Oke, nanti pengisian yang dari kiprok ini bagusnya, idealnya kisaran 14 sampai 14,5. Nilai yang paling tinggi itu 15. Di atas 15 berarti over, di bawah 13 berarti low. Oke, yuk. Ini masih kita isi dulu kapasitor banknya. Nggak nyetrum, Anda nggak nyetrum kalau di gini, nggak nyetrum, nggak usah takut setrum. Oke, sudah cukup kira-kira terisi. Cabut Mas, cabut. Nah cabut. Nah
ya, fix ya, sudah dicabut. Jangan ditutupin Mas, di sini megangnya Mas, nyeklin gini. Nah gitu ya. Oke, ini ya posisi aki plus tan lepas. Motornya nggak mati toh, karena arusnya tadi sudah terisi di sini. Oke, untuk ini kita cek berapa nilainya. Oke, nah ini udah habis nih kapasitor banknya. Lihat, nah ini kalau dilepas lagi kan dia mati. Nah kita gunakan ini untuk lihat posisi. Tadi nilainya ketemu angka tertinggi 15, ya, tapi tidak masuk dan tidak lebih ke angka 16. Dia masih dapat restan ke 14, kemudian restan tertinggi 15 itu masih berani. Oke guys ya, begitu untuk caranya. Wes Mas, lepasin Mas. Wes lepasin KB. Nah, kemudian pasang kembali akinya. Itu untuk cara pemeriksaannya daripada mengecekkan kiprok Yamaha Jupiter Z1 Porsche gitu kan, Miyuji, pokok yang plus akinya dilepas mati. Oke, gitu saja informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.